sosok perempuan polos dan sederhana, memakai kebaya halus dan jarik batik, simbol adat di tanah Jawa. Panggil saja Kartini, putri dari seorang bupati Jepara bernama Raden Mas Aryo Sosroningrat. Mayong, Jepara, 21 April 1879, menjadi saksi lahirnya si jabang bayi ke dunia. Dengan mata bulat, pepat, dan rambut hitam yang cukup tebal. Begitulah ayahandaku sering mengutarakannya. Ibu bernama Ngasir Rah. Beliau hanya seorang rakyat pribumi, putri dari seorang mandor pabrik gula di Mayong. Saya adalah putri kelima dari 11 bersaudara dengan ibu yang berbeda. Jauh sebelum saya dilahirkan, kakak kandungku, Sosro Kartono, telah lebih dahulu lahir dari ibu yang sama. Dan 9 saudaraku yang lain, termasuk Rukmini dan Kardina, lahir dari keturunan ibu berbeda. Singkatnya, ayahandaku mempersunting kembali seorang perempuan dari keturunan bangsawan. Saya, kalian, dan mereka pastilah bisa membayangkan perasaan hati seorang perempuan yang telah demikian. Tetapi ada di tanah Jawa, hal itu sudah menjadi sesuatu yang biasa bagi orang-orang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada mereka. Mempunyai pelayan atau selir sebagai penghibur setiap waktu. Tuan dan nyonya sekalipun tahu tidaklah mudah bagi seorang perempuan menerima diskriminasi itu. Bagi kami, perempuan di tanah Jawa adalah simbol kepribadian yang santun. Bagaimana tidak? Gadis Jawa itu laksana sebutir permata, pendiam, tak bergerak seperti boneka. Bicara hanya benar-benar perlu, seperti luwak. Namun, bagi Kartini kecil, belumlah saatnya hal itu untuk dimengerti atau perlu tahu. Sejak kehadiran sang ibu lain, Ibu Ngasiro telah lama tidak serumah di pendapa utama. Beliau tinggal di rumah sebelah pendapa bersama para emban dan abdi dalem. Trinil, begitulah panggilan semasa kecil. Saya masih benar-benar ingat waktu itu. Seringkali saya bercanda dengan Mbok Rami dan Ibu Ngasiro. Ketika usai belajar di pendapa, lalu pasti beliau berkata, "Nil, kamu sudah izin sama Romo kalau kesini? Kamu sudah selesai belajar bukan?" Tatapnya sangat tajam, dengan raut yang menyimpan kasih kepada putrinya. Kalau sudah demikian, akan kujawab dengan begitu singkat, "Sudah mbok, si mbok sudah makan." Betapa dalamnya hati seorang ibu terhadap buah hatinya. Stella sahabatku, beberapa saat lagi saya akan resmi belajar di sekolahan rendahan Hindia Belanda di Jepara. Saya akan mendapatkan teman dan suasana baru. Dengan cita-citaku ingin meneruskan ke Eropa, mungkin semakin terbuka luas dan pasti izin dari ayahanda itu yang utama. Akan saya kabarkan selanjutnya tentang segala hal di tanah Jepara yang permai dan penuh sederhana. Di sekolahan, saya sangat senang. Temanku sebangku bernama Letsi, seorang gadis Eropa yang tinggal di Jepara karena ayahnya mendapat tugas di Hindia Belanda. Sejak saat itu, babak baru akan segera dimulai. Kartini kecil mulai menampakkan kecerdasan dan kritis dalam berpikir.
Hingga suatu siang ketika istirahat, Leslie bertanya, "Nih, besok jika sudah tamat dari sini, kamu harus melanjutkan ke Eropa. Di sana, kamu akan mendapatkan pendidikan yang lebih cukup. Kelak kau mau jadi apa nih?" Pertanyaan membuatku tertegun dan tak mampu menjawabnya. Hingga perjalanan pulang dan sampai di rumah, saya masih saja memikirkannya.